Matius 13 ayat 30. Biarkanlah mereka keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Pada umumnya, orang akan cenderung menyingkirkan orang yang selalu membuat masalah, apalagi kalau orang itu bersikap arogan dan menyulitkan hidup kita. Itulah juga yang diinginkan oleh para hamba dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum. Ketika menyadari ada lalang tumbuh di antara tanaman gandum, mereka meminta izin untuk mencabutinya, tetapi si empunya ladang tidak mengizinkannya. Mengapa? Karena lalang yang dimaksud dalam perumpamaan itu dengan gandum sangat mirip, dan baru nampak ketika sudah menjadi besar dan akar-akarnya sudah terjalin menjadi satu dengan tanaman gandum tersebut, sehingga kalau dicabut bisa jadi gandumnya juga ikut tercabut. Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa selama dalam dunia, siapa lalang dan siapa gandum seringkali sulit dibedakan. Ada orang yang nampak sangat jahat, tiba-tiba pada akhir hidupnya bertobat dan menerima Tuhan Yesus serta diselamatkan. Sebaliknya, ada juga orang yang nampak baik, aktif dalam berbagai kegiatan gereja dan kegiatan sosial, tetapi ketika meninggal dunia, baru terbongkar bahwa dia memiliki simpanan dalam tanda kutip. Itu pun belum tentu menunjukkan bahwa orang itu adalah lalang. Siapa tahu beberapa detik sebelum menghembuskan nafas terakhir dia bertobat dan menerima Kristus. Sebaliknya, semua nampak baik, belum tentu hatinya benar-benar telah diserahkan kepada Kristus. Jadi, selama masih ada dalam dunia, kita tidak bisa menghakimi seseorang itu lalang atau gandum. Terlalu cepat menilai seseorang itu lalang atau gandum akan merusak segalanya. Itulah yang dikehendaki iblis sebagai penabur benih lalang itu. Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat 5 mengingatkan kita agar kita jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Pada kenyataannya, semua orang sebenarnya adalah lalang, karena kita semua dikandung dan dilahirkan dalam dosa. Hanya oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus kita diubahkan menjadi gandum. Karena itu, daripada sibuk menilai siapa lalang dan siapa gandum, marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Jangan sampai kita merasa sebagai gandum, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, kita dicampakkan ke dalam dapur api, di mana di sana terdapat ratapan dan gertak gigi. Kalaupun ada lalang di sekitar kita, biarlah mereka dipakai Tuhan untuk memurnikan kita, sehingga kita pun dipakainya menjadi saksi Tuhan bagi mereka. Dengan demikian kita dapat mempersembahkan hidup dan karya kita secara maksimal untuk kemuliaan-Nya. Amin.